Hello guys, balik lagi sama Slow Film. So, hari ini gua mau bawain alur cerita dari film The Great Wall. Film ini bercerita tentang sebuah pasukan yang melawan alien misterius. Mereka membangun sebuah dinding untuk melawan alien tersebut. Nggak usah kebanyakan spoiler di awal kali ya. Kita langsung masuk aja ke alur ceritanya guys. Scene dimulai dengan sekawanan orang yang sedang dikejar di sebuah padang pasir. Mereka berhasil mengecoh pasukan musuh dengan melepas beberapa kuda. Malamnya, mereka mulai berdiskusi untuk kembali ke tempat asal mereka. William, sang jagoan kita dalam film ini, mengalami sedikit perdebatan dengan rekannya Tofar. Tofar menganggap mereka harus meninggalkan rekannya yang terluka karena akan menghambat dalam pencarian. Ternyata mereka adalah prajurit bayaran yang dikirim ke tempat ini untuk mencari bubuk mesiu. Tanpa disadari, suatu monster sedang mengincar mereka dari kegelapan. Monster itu berhasil menyerang semua orang. Kini yang tersisa hanya William dan Tofar. William berhasil membunuh monster tersebut dengan memotong tangannya dan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Keesokan harinya, mereka membawa tangan tersebut dan melanjutkan perjalanan. Sayangnya, mereka kembali bertemu dengan pengejar yang kemarin. Mereka pun terus maju dan sampai di sebuah tembok besar dengan pasukan lengkap. William dan Tofak memilih untuk menyerahkan diri pada pasukan di depan mereka daripada harus berbalik arah dan mati sia-sia. Pasukan tersebut menggeledah seluruh barang bawaan William dan Tofak dan menemukan tangan monster. Mereka meragukan William karena monster tersebut sangat sulit untuk dibunuh. Sang penasihat kerajaan menyarankan untuk tidak membunuh William dan Tofak. Mereka bisa dipergunakan sebagai informasi dan pasukan tambahan dalam melawan monster. Tak berselang lama, drum perang berbunyi. Seluruh pasukan segera bersiap pada posisinya. Ahli strategi menjelaskan bahwa monster yang akan mereka lawan bernama Taotei. Monster itu adalah jenis monster yang sama yang dibunuh oleh William tadi malam. Situasi mendadak menjadi hening. Mereka seperti menunggu suatu momen untuk berperang. Dari kejauhan, gerombolan monster datang menuju tembok tersebut. Mereka segera melontarkan bola api dan panah. Namun monster tersebut terus maju dan tak terhentikan. Sang ratu berada di bagian belakang pasukan. Ia dilindungi oleh beberapa monster yang memiliki tubuh sangat kuat sehingga membuatnya sulit untuk diincar. Beberapa monster berhasil menembus pertahanan dan naik ke dinding. William dan Tofar segera bergerak untuk membantu pasukan. William berhasil membunuh monster pertama dengan sebuah tombak. Ia juga berhasil membunuh beberapa monster lain dengan keahlian memanahnya dan bantuan dari Tofar. Saat melihat pasukannya sudah mulai kalang kabut, Sang Ratu Taotei kembali bersuara. Para monster langsung berhenti menyerang dan membawa seluruh bangkai di medan perang. Setelah melihat kemampuan bertarung William dan Tofar, para pasukan pun memberi sebuah ruangan agar mereka bisa beristirahat. Malam pun tiba. Seseorang bernama Ballard ternyata juga disekap di tempat tersebut.
Ia mengajak William dan Tovar untuk mencuri bubuk mesiu di tempat ini dan kabur. Mereka pun sepakat untuk kabur saat ada penyerangan Taote berikutnya. Keesokan paginya, mereka dipanggil oleh jenderal dan diberi penghormatan karena telah menolong pasukan dalam menghadapi Taote. Jenderal menantang William untuk menunjukkan kehebatan memanahnya. Setelah menunjukkan kehebatan memanahnya, William pun makan siang ditemani oleh Panglima Lin. William bercerita bahwa ia sudah melewati banyak peperangan sepanjang hidupnya. Ia berperang untuk siapapun yang bisa memberinya upah dan makan. Lin kemudian mengajak William untuk merasakan lompat dari dinding dengan sebuah tali. Hal tersebut ternyata membuat ikatan William dan Lin semakin dekat dan mulai terasa bumbu romantis di antara mereka. Malamnya, ahli strategi menemukan batu magnet yang dibawa oleh William. Ia yakin bahwa batu magnet tersebut dapat memecah komunikasi Ratu Monster dengan pasukannya. William pun menyarankan mereka untuk menangkap satu monster hidup-hidup sebagai uji coba. Di tempat lain, Lin dan Jenderal sedang melakukan patroli malam. Mereka bertemu dengan dua Taote yang ternyata masih berada di sana. Sang Jenderal menyelamatkan Lin yang hampir diterjang Taote. Namun tindakan tersebut justru membuatnya luka parah. Sebelum meninggal, sang jenderal mewariskan jabatannya pada Lin untuk memimpin pasukan melawan Taote. Upacara pelepasan lentara pun diadakan sebagai tanda bela sungkawa pelepasan jenderal. Di kamar, William mengatakan pada Tovar bahwa ia tidak akan pergi. Ia akan tetap tinggal dan ikut menjaga dinding dari serangan Taote. Keesokan harinya, pasukan telah bersiap di sepanjang dinding. Cuaca yang berkabut membuat mereka kesulitan untuk melihat serangan Taote. Tiba-tiba salah seorang prajurit ditarik. Taote ternyata cukup cerdas dan berjalan mengendap-endap sehingga tidak menimbulkan suara. Pasukan mulai menembakkan panah baja untuk menangkap satu Taote. Namun Taote tersebut cukup cerdas untuk membantu rekan mereka melepaskan panah baja. Ketika hanya tersisa satu rantai, William memberanikan diri untuk turun dan menangkapnya langsung. William langsung menancapkan monster yang telah pingsan tersebut dengan rantai. Namun monster lain ternyata berada di sana. Beruntung, Tovar menyusulnya. Mereka pun bertarung bersama untuk mengulur waktu, sampai Taote yang pingsan tadi berhasil ditarik masuk ke dalam dinding. Pasukan membantu William dan Tovar dengan melepaskan anak panah bom. William kemudian terbangun dari pingsannya. Lin berterima kasih karena berkat usaha William, mereka kini berhasil mendapatkan satu Taote untuk dilakukan uji coba. Ternyata magnet benar-benar memutuskan komunikasi Taote dan membuatnya tenang. Namun utusan dari kerajaan menyuruh mereka untuk menyerahkan Taote tersebut pada sang kaisar. Di dalam kamar, Tovar sekali lagi berusaha mengajak William untuk kabur, namun William dengan tegas menolaknya. Taote mulai bergerak lagi, namun kali ini Taote tidak menyerang dinding.
mereka ternyata membuat sebuah terowongan untuk langsung menuju ibu kota. Sementara itu, Tofar dan Ballard bersiap-siap untuk kabur dengan bubuk mesiu yang telah mereka curi. William mencoba mencegah mereka, namun Ballard telah menyiapkan jebakan untuk William. Jenderal Lin dan pasukannya berencana untuk pergi ke ibu kota dan menyelamatkan kaisar. Mereka berniat menggunakan cara tercepat, yaitu dengan naik balon udara. Namun hal ini sangat beresiko, mengingat belum ada satupun perjalanan menggunakan balon udara yang pernah berhasil. Tak berselang lama, pasukan menyadari bahwa Tofar dan Ballard telah kabur membawa mesiu. William pun diinterogasi dan dituduh ikut berkomplot dengan teman-temannya. Namun seorang prajurit membela William. Ia bersumpah bahwa ia melihat William dijebak dan tidak bersekongkol dengan para pencuri. Ia pun dijatuhi hukuman penjara 1 hari. Sementara itu, Tofar dan Ballard yang berada di padang pasir terus melanjutkan perjalanan. Namun Tofar ditipu oleh Ballard dan kudanya dibawa lari. Keesokan paginya, prajurit dinding mulai mencoba menggunakan balon terbang. Namun banyak dari mereka yang gagal. Malamnya, William dilepaskan dari penjara. William langsung menemui penasihat kerajaan agar ia segera dikirim ke ibu kota. Tao Te yang berada di ibu kota telah kembali sadar setelah diletakkan terlalu jauh dengan magnet. Ia pun memanggil kawanannya untuk menyerbu ibu kota. Lin beserta pasukannya pun sampai di ibu kota. Mereka segera membasmi semua Tao Te yang memenuhi ibu kota. Tepat ketika Lin terpojok, William datang dan menolongnya. Mereka langsung melapor pada sang kaisar yang ternyata masih anak-anak. Mereka meminta kaisar untuk memberikan Tao Te yang kemarin telah ditangkap. Mereka akan menggunakan Tao Te tersebut sebagai jebakan untuk menghabisi sang ratu. Mereka pun masuk ke penjara bawah tanah. Mereka perlahan-lahan membawa Tao Te yang telah dibius untuk dibawa keluar. Salah satu teman prajurit mereka terluka dan terpaksa ditinggalkan. Ia pun mengorbankan diri dengan meledakkan dirinya untuk menghadang serangan Tao Te. Tao Te yang tadi mereka bawa mulai tersadar. Ia bangun dan langsung memakan umpan daging di dekatnya. Setelah makan, Tao Te tersebut langsung pergi ke tempat sang ratu. William memanfaatkan celah dari Tao Te tersebut. Namun pasukan penjaga ratu terlalu cepat dan membuat panahnya memantul. Bangunan yang mereka duduki mulai diserbu oleh Tao Te. Mereka pun berayun untuk melarikan diri. William memanfaatkan momen tersebut untuk melemparkan panah bomnya sekali lagi. Ketika sang ratu mati, seluruh pasukannya langsung berjatuhan dan ikut mati. William kemudian kembali ke tembok Cina. Tofar ternyata telah tertangkap oleh pasukan penjaga dinding. William pun melepaskan Tofar. Ia berjanji untuk ikut pergi bersama Tofar kali ini, karena misinya membasmi Tao Te sudah selesai. Lin menemui William untuk mengucapkan salam perpisahan. Ia pulang dengan diantar beberapa pasukan penjaga dinding. Dan film pun berakhir. So guys, itu dia alur cerita dari film The Great Wall. Untuk kalian yang punya saran film-film menarik, silahkan tulis saja di kolom komentar. So until next video and thanks for watching. Bye bye.